Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Khairil Insan dari kelas 2C NPM 1921911116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah mata kuliah telah kurikulum pendidikan jasmani, yaitu tentang model-model pengembangan kurikulum. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya dan kepada tabiin tabiatnya, semoga diberi syafaat di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini saya akan membahas tentang Developmental Education dan Movement. Yang dimaksud dengan Development Education yaitu mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak yang disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik dan mentalnya. Setiap kelompok anak diarahkan pada keterampilan gerak yang dibutuhkan anak. Misalnya bagi anak usia di bawah 5 tahun perlu dikembangkan kemampuan pengaturan tubuhnya, dan bagi anak usia di atasnya perlu dikembangkan keterampilan dasarnya. Sementara movement education adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya. 3 nilai yang menjadi dasar model ini adalah mempelajari gerak, kemudian learning process, dan penekanan pada siswa atau yang disebut child centered. Masing-masing konsep tersebut merupakan panduan untuk dimanfaatkan manakala anak harus bergerak, sehingga gerakan anak bermakna dalam keseluruhan konsep tersebut. Kemudian di sini ada sport education, yaitu sport education yang sebelumnya diberi nama play education oleh Jewett dan Bain tahun 1985 dan dikembangkan oleh Siedentop tahun 1995. Model ini berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery atau bisa disebut dengan penguasaan materi, dan merujuk pada model kurikulum sport socialization. Siedentop banyak membahas model ini dalam bukunya yang berjudul Quality Through Positive Sport Experiences Sport Education. Beliau mengatakan bahwa bukunya merupakan model kurikulum dan pembelajaran penjas. Model sport education memiliki tujuan yang kelihatannya lebih ambisius daripada tujuan program penjas umumnya. Model ini mencoba mendidik siswa untuk menjadi pemain dalam arti sesungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan serta antusias. Kemudian ada personal meaning. Personal meaning dianggap menjadi salah satu hal yang penting yang menggerakkan individu mencapai prestasi. Selain itu, Frank dalam Web tahun 2001 memandang bahwa seseorang yang memiliki personal meaning yang positif dalam kehidupan dapat berkontribusi kepada harapan dan optimisme dan menghargai terjadinya suatu masa buruk dalam siklus kehidupan. Bila mana terjadi suatu kejadian atau peristiwa buruk, personal meaning diyakini dapat membantu memunculkan kebangkitan diri individu dari keadaan yang tidak diinginkan. Dan Maslow mengatakan bahwa meaning dari aktualisasi diri individu yang termotivasi untuk mengetahui alasan atau maksud dari keberadaan dirinya. Kemudian ada health related physical fitness, yaitu kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan.
physical fitness related health, dan kebugaran yang berhubungan dengan keterampilan, physical fitness related skill. Health related fitness meliputi daya tahan jantung, terus paru-paru, daya tahan otot, kekuatan otot, kelentukan, dan komposisi tubuh. Daya tahan jantung paru adalah kapasitas sistem jantung, paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal saat melakukan aktivitas sehari-hari dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kekuatan otot adalah tenaga, gaya, atau tegangan yang dapat dihasilkan oleh otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi dengan beban maksimal. Seseorang mungkin memiliki kekuatan pada bagian otot tertentu, namun belum tentu memiliki bagian otot lainnya. Pada pengukuran otot, yang diukur adalah kekuatan kontraksi polinter maksimal, di mana kekuatan otot harus maksimal dan kontraksi tidak terjadi akibat rangsang eksternal, tetapi benar-benar secara sukarela. Terus kesimpulannya, development education adalah mengarahkan kegiatan anak melalui pemenuhan kebutuhan keterampilan pada diri anak. Terus sport education berorientasi pada nilai rujukan disciplinary mastery atau penguasaan materi dan merujuk pada model kurikulum. Sport socialization memiliki tujuan yang kelihatannya lebih ambisius daripada tujuan program penjas umumnya. Dan model ini mencoba mendidik siswa untuk menjadi pemain dalam arti sesungguhnya serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten. Saran saya, demikianlah mungkin makalah ini yang saya buat dan presentasi yang saya jelaskan. Kami sadar dalam presentasi kali ini masih banyak kesalahan dan salah ucap kata maupun dalam penyampaiannya. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan guna memperbaiki presentasi kami dan makalah kami selanjutnya. Semoga makalah ini dapat bermanfaat atau presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.